Rasa haru meliputi dua orang pasangan muda itu. Air mata mereka tidak bisa dibendung. Kehamilan Hilya adalah sebuah rezeki yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun, bahkan dengan harta yang tiba-tiba didapat oleh taraf dari Romario. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk menjalankan ibadah sholat lebih dulu. Ingin sekali mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena sudah memberi mereka amanah yang lebih cepat dari orang kebanyakan. Sayang, besok kita ke rumah sakit ya. Iya mas, ayo pergi buat lihat dia. Taraf mengusap lembut perut Hilya yang masih datar. Takjub, bahagia, masih tidak percaya. Perasaan campur aduk itulah yang saat ini dirasakan oleh pria itu. Ia sebentar lagi benar-benar akan menjadi kepala rumah tangga yang memiliki istri dan anak. Banyak hal yang ingin dia berikan kepada orang-orang tersayangnya itu. Taraf selalu melihat ayah dan kakeknya. Mereka adalah pria yang selalu menomorsatukan keluarga. Dan ia pun ingin seperti itu juga. Ia ingin menjadi seorang pria yang selalu bisa diandalkan oleh istrinya. Malam yang indah di Lauterbrunnen, siapa sangka di rumah yang ditinggalkan oleh Romario itu menjadi saksi akan hadirnya calon keluarga baru. Kebahagiaan itu masih belum akan mereka beritahukan kepada orang rumah. Bukannya apa-apa, Taraf takut kedua orang tua dan mertuanya akan khawatir mengingat saat ini mereka berada di tempat yang jauh. Malam itu, Hilya lagi-lagi tertidur dengan pulasnya. Berbanding terbalik dengan Taraf yang masih terjaga, rasa bahagia yang memenuhi dirinya membuatnya ingin menuangkannya ke dalam sebuah kanvas. Nggak ada alat lukis ya di sini, gumam Taraf pelan. Ia bangkit dari tempat tidur, membenarkan posisi selimut Hilya lebih dulu baru berjalan keluar kamar. Hawa dingin ketika malam semakin menusuk, ia tidak ingin istrinya kedinginan meskipun sudah menggunakan pemanas ruangan. Taraf kembali menyisir rumah peninggalan Romario. Entah sebuah kebetulan atau memang sudah dipersiapkan, di sebuah ruangan yang terhubung dengan ruang keluarga, terdapat kanvas dengan kelengkapan tinta dan kuas membuat Taraf senang. Tanpa pikir panjang, dia mulai mendirikan kanvas dan menuang cat pada palet. Tangannya mulai menari indah menorehkan kuasnya dengan berbagai macam warna pada kanvas. Sudah lama ia tidak melakukannya. Dan kali ini apa yang ia torehkan akan ia dedikasikan khusus untuk istri dan calon buah hatinya. Sebuah lukisan pemandangan Lauterbrunnen di pagi hari yang cerah, dengan sinar mentari pagi yang hangat. Setiap kali mulai di depan kanvas, Taraf menjadi tidak ingat waktu, tubuhnya sangat fokus, sehingga ketika Hilya melangkahkan kakinya keluar pun ia tidak mendengar. Mas, belum tidur, kok bangun, kamu butuh apa sayang? Hilya menggeleng, dan malah memeluk Taraf dari belakang. Tangan Hilya mengalung di leher sang suami sambil melihat lukisan yang batu setengah jadi itu. Mas pasti belum tidur kan? Dikit lagi selesai. Tapi kalau kamu mau minta ditemenin tidur aku selesaikan ini besok aja. Lagian aku cuma iseng kok. Taraf menarik tangan Hilya membawa ke pangkuannya. Ia sungguh bahagia bisa menghabiskan waktu bersama istrinya di sini. Dan rencana Taraf, yakni ia karena tinggal selama beberapa waktu di sana, yakni sampai kehamilan Hilya dikatakan aman untuk melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. Jika itu butuh waktu 3-5 atau 6 bulan pun dia tidak masalah, asalkan istri dan bayi dalam kandungannya baik-baik saja. Mas, apa kita akan bisa jadi orang tua yang baik? Insya Allah bisa, kita harus belajar juga, kita juga harus yakin pada diri kita bahwa kita akan bisa melakukan itu. Mungkin ini yang dinamakan perubahan mood. Hilya sudah berpikiran yang sangat jauh padahal usia kandungannya juga masih dini. Tapi Taraf tidak masalah dengan hal itu. Meskipun belum konsultasi dengan dokter, dia sudah membaca beberapa hal mengenai ibu hamil di internet. Paling tidak itu membuatnya paham bahwa suasana hati dari ibu hamil itu harus benar-benar dijaga. Taraf tersenyum kecil ketika menyadari bahwa Hilya sudah kembali tertidur di pangkuannya. Ia lalu meletakkan kuasnya dan memutuskan untuk ke kamar, tidur bersama Hilya. Ya sayang, kita akan jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita nanti. Mari terus berusaha dan berdoa agar kita bisa sampai di tahap itu. Usia kehamilan di bawah 28 minggu aman untuk melakukan perjalanan dengan pesawat tuan. Tapi sebelumnya kita harus memastikan kondisi ibu hamil benar-benar sehat. Swiss ke Indonesia memiliki waktu tempuh yang lumayan lama. Namun jika ibu dalam kondisi sehat, maka tidak akan ada masalah. Saat ini kehamilan Hilya sudah berjalan 5 minggu dan mereka berdua sekarang ini sedang berkonsultasi dengan dokter perihal kapan mereka bisa kembali ke Indonesia.
Pada akhirnya dokter akan memantau terlebih dulu hingga 1 pekan ke depan. Jika dirasa aman, maka Taraf dan Hilya bisa segera kembali ke tanah air. Lebih baik melakukan perjalanan lebih awal sebelum kehamilan semakin besar. Sepekan kemudian Hilya sungguh dalam kondisi tubuh yang baik. Ia bahkan memiliki nafsu makan yang baik juga dan tidak mengalami morning sickness. Sekarang yang dialami oleh ibu hamil itu adalah sering mengantuk. Ya, Hilya cepat sekali tertidur. Awalnya Taraf khawatir. Tapi ternyata semuanya baik, kata dokter. Setiap ibu hamil memang memiliki kondisi khusus yang berbeda-beda, tidak terkecuali Hilya. Tapi meskipun begitu, Taraf tidak langsung memutuskan pulang. Ia akan kembali ke Indonesia setelah kehamilan Hilya berjalan 12 minggu. Ia merasa yakin bahwa saat usia seperti itu sudah aman untuk perjalanan jauh. Hilya pun setuju dengan ide Taraf dan nanti setiap minggunya ia akan membawa Hilya untuk memeriksakan kondisinya ke dokter hingga waktu yang ditentukan. Tepat 12 minggu, dokter mengatakan semuanya baik-baik saja dan mereka bersiap untuk kembali ke Indonesia. Tidak terasa waktu bergulir cepat, perut Hilya belum terlihat dan mereka tidak menyangka bahwa akan menghabiskan waktu selama 2 bulan di Lauterbrunnen. Sungguh ini tidak seperti yang mereka bayangkan di mana sebelumnya Taraf berpikir hanya akan tinggal sepekan atau 2 pekan saja. Terima kasih Tuan Elof sudah membantu banyak hal ketika kami di sini. Bukan apa-apa Tuan, sungguh saya senang mengetahui fakta bahwa rumah ini kembali hangat dengan adanya Tuan dan Nyonya. Selamat jalan, saya harap Anda berdua selalu sehat, dan saya menunggu Anda berdua datang kembali kemari. Saya akan menjaganya seperti sebelumnya. Selama 2 bulan di rumah itu, Taraf seperti sudah berada di kampung halamannya sendiri. Perlakuan Elof dan keluarganya yang hangat, seperti mendapat keluarga baru. Dan selama di sana juga, ia tahu berapa banyak harta peninggalan Romario sehingga ia memutuskan untuk membaginya kepada Elof yang merupakan satu-satunya keluarga Romario yang ada karena Hilly pun juga anak tunggal, jadi Elof yang berhak mendapatkannya. Awalnya Elof menolak, tapi dengan dalih untuk biaya perawatan rumah, akhirnya pria parubaya itu menerimanya. Sekali lagi terima kasih Tuan Elof, saya senang berada di sini. Sama-sama Nyonya, semoga Anda dan bayi Anda sehat dan dimudahkan dalam proses persalinannya nanti. Penerbangan yang akan dilakukan 1 jam lagi membuat keduanya langsung masuk untuk melakukan boarding pass. Rupanya Elof memaksa untuk mengantarkan Taraf dan Hilya hingga bandara. Meskipun Taraf menolak berkali-kali tapi pria itu kukuh ingin mengantar sehingga Taraf pun menyerah. Lauterbrunnen yang indah, Taraf harap suatu hari nanti dia bisa kembali lagi ke tempat itu dengan formasi lengkap yakni bersama anak yang akan lahir nanti. Fakta yang tidak pernah terpikirkan, bahwa ia akan mendapatkan rumah di negara lain dari orang yang memesan lukisannya. Ini sungguh hal luar biasa yang menjadi bagian dari proses kehidupannya. Terima kasih Tuan Romario. Saya akan menggunakan rumah Anda dan istri Anda dengan baik.